Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Desta Roswan SPD, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2, jurusan Biologi Universitas Negeri Padang tahun 2022. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan listen study yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Padang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andos Ardi MSI dan guru pamong itu Ibu Dr. Anda Febria Suhatri MSI. Untuk listen study saya beri judul yaitu Penerapan Pembelajaran Inovasi untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik. Berikut adalah poster yang sudah kami buat untuk melengkapi tugas akhir semester 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Lokasi pelaksanaan pembelajaran listen study yaitu di SMA Negeri 1 Padang yang beralamat di Jalan Belanti Raya Lolong, di mana kelas yang saya ambil adalah kelas 11 MIA 6 yang menggunakan kurikulum 2013. Adapun latar belakang masalah yang saya temui diantaranya, yang pertama yaitu masih menerapkan pembelajaran yang berfokus pada guru, di mana guru terbiasa dan nyaman dengan menggunakan metode ceramah atau teacher center sehingga terlihat peserta didik tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Hanya peserta didik yang duduk di depan saja yang menyimak dan menjawab pertanyaan atas penjelasan yang diberikan oleh guru. Latar belakang selanjutnya yaitu tidak memanfaatkan media yang tersedia. Arti kata di sini adalah guru sulit untuk beradaptasi pada abad 21 ini. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung pada saat terjadinya listen study, yaitu terputusnya arus listrik secara tiba-tiba. Adapun solusi yang diberikan dalam menghadapi latar belakang masalah tersebut, yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik dapat aktif pada setiap proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memanfaatkan media atau teknologi yang sudah ada. Yang ketiga, memindahkan proses pembelajaran dari ruang kelas ke laboratorium. Pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan listen study, pada siklus 1 saya menggunakan model pembelajaran think parser modifikasi pada materi sistem hormon. Sebelum melakukan do, kami sudah melakukan plan dengan DPL dan pamong untuk merancang kegiatan apa nanti yang akan dilaksanakan pada siklus 1 ini. Seperti biasa, pada kegiatan awal, guru memberikan salam, berdoa, dan mengecek absensi siswa. Selanjutnya, memberikan apresiasi dan motivasi berupa video yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu, saya memberikan pretest kepada peserta didik untuk melihat kemampuan awal mereka. Selanjutnya masuk pada tahap kegiatan inti, yaitu menggunakan model pembelajaran think parser, di mana nanti mereka akan berpikir secara mandiri, kemudian berpikir bersama, kemudian berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Pembagian kelompok pada model pembelajaran ini saya menggunakan storytelling sehingga peserta didik aktif untuk mencari kelompok mereka berdasarkan cerita-cerita yang saya bacakan. Pada saat diskusi, siswa terlihat sangat aktif dengan nilai persentase 72%. Kemudian peserta tidak terlalu aktif dalam kegiatan tanya jawab karena masih ada beberapa siswa yang canggung dan tidak berani untuk mengajukan pertanyaan, bahkan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik juga masih kurang dalam segi hal presentasi karena saya memperoleh persentase 66%. Peserta didik belum mampu menyampaikan presentasi mereka dengan baik, namun ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan presentasi mereka dengan baik. Adapun nilai afektif yang diperoleh pada siklus 1 ini yaitu dengan persentase 52,52%.
Nilai pretest yang peserta didik peroleh sangat rendah karena peserta didik belum memiliki kemampuan awal pada materi sistem hormon ini, yaitu dengan persentase 59%. Setelah melaksanakan DU pada siklus 1, saya bersama rekan mahasiswa yang lain dan guru pamong melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu refleksi terhadap siklus 1 yang sudah dilakukan. Adapun beberapa temuannya, yang pertama yaitu masih banyak peserta didik yang belum memiliki kemampuan awal. Yang kedua yaitu peserta didik belum berani menyampaikan argumentasi mereka. Yang ketiga, masih banyak peserta didik yang bermain HP dan bercerita dengan teman. Untuk plan pada siklus 2 yang kami lakukan adalah penambahan ice breaking di kegiatan awal dan pertengahan, kemudian menampilkan video sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu menambahkan media worldwide yang digunakan kelompok untuk menambah nilai. Selanjutnya penyampaian penilaian-penilaian nanti yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya untuk LKPD-nya kami akan dibuat dengan menggunakan banyak gambar yang bervariasi sehingga peserta didik bisa menyampaikan argumentasi mereka berdasarkan gambar yang telah disajikan. Pada siklus 2 kami masih menggunakan model pembelajaran Think-Parser modifikasi. Terjadi peningkatan pada afektif peserta didik, mulai dari itu disiplinnya, toleransi, percaya diri, dan kerjasama itu 72%. Untuk penilaian psikomotor, diskusi yaitu 70%. Terjadi penurunan pada siklus 1 karena beberapa peserta didik banyak yang mengikuti kegiatan di luar sehingga peserta didik yang aktif di siklus 1 tidak hadir pada saat proses pembelajaran. Untuk presentasi yaitu meningkat dari 66% ke 70% dan sudah melahirkan hasil yang nyata. Kemudian kegiatan peserta didik dalam tanya jawab juga meningkat menjadi 56% pada siklus 2 ini. Karena keterbatasan waktu dan tidak cukup, pada siklus 2 ini tidak dilaksanakan post-test, namun dilakukan penilaian tambahan menggunakan media worldwide, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang dibantu oleh anggota kelompok lainnya untuk penambahan nilai kelompok. Pada LKPD yang disajikan, kami menyajikan banyak gambar, di mana kami meminta peserta didik untuk memberikan argumentasi mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan di LKPD, sehingga peserta didik dapat merangkai kalimat-kalimat berdasarkan gambar yang mereka buat sehingga terciptalah sebuah argumentasi dari diri mereka sendiri. Kegiatan pada siklus 2 ini sangat aktif sekali karena pada awal dan pertengahan pembelajaran saya memberikan ice breaking supaya peserta didik tidak bosan pada setiap aktivitas pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh pun lebih baik. Dari melaksanakan DU pada siklus 2, tahap selanjutnya adalah melakukan refleksi saya dengan rekan mahasiswa lainnya beserta guru pamong terhadap siklus 2 yang sudah saya lakukan. Tidak banyak refleksi yang dilakukan karena pada siklus 2 sudah menampakkan hasil yang baik. Hanya penambahan media pembelajaran dan metode pembelajarannya saja yang diganti. Pada siklus 3 ini saya menggunakan model grup investigasi untuk pembelajaran pada siklus 3 dan penggunaan media spin untuk menentukan materi apa nantinya yang akan masing-masing kelompok kerjakan untuk grup investigasi. Pada siklus 3 ini saya mengganti kelompok mereka sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan temannya yang lain. Terjadi peningkatan afektif pada siklus 3 ini yaitu dengan persentase 80%, di mana peserta didik sudah mulai terlihat disiplin dalam pelaksanaan
siklus, kemudian memiliki nilai toleransi dan percaya diri mereka meningkat, serta kerjasama mereka juga meningkat. Untuk nilai psikomotor, dari segi diskusi, peserta didik sangat aktif sekali untuk berdiskusi karena mereka diberikan kasus yang berbeda setiap kelompoknya, sehingga mereka berusaha supaya kelompok mereka mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu persentase diskusi mereka, yaitu persentase diskusi pada tahap 3 ini yaitu 92%, kemudian untuk presentasi 87%, dan hal yang paling baik pada siklus 3 ini adalah peserta didik sudah berani melakukan tanya jawab antar mereka dengan peningkatan persentase yaitu 80%. Karena waktu yang sudah diset dan setiap kegiatan diberikan durasi waktunya, sehingga pada siklus 3 ini saya bisa melaksanakan post-test. Nilai post-test yang saya peroleh pada siklus 3 ini meningkat dari pretest awal yaitu 80%. Dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan listen study pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari segi afektif, psikomotor, dan kognitif peserta didik. Dan penggunaan metode atau media yang bervariasi dapat juga meningkatkan aktivitas peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan pada setiap kegiatan. Dapat saya simpulkan, selama melakukan pembelajaran dengan listen study selama 3 siklus, banyak faktor yang penyebabnya. Ada faktor keberhasilan, ada faktor kendala, dan faktor solusi. Faktor keberhasilan diantaranya yaitu saya berhasil melakukan pembelajaran yang inovatif, di mana pembelajaran yang berorientasi pada strategi, metode, atau media, upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, kemudian mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua yaitu saya berhasil menggunakan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik aktif di setiap siklusnya. Yang ketiga yaitu terciptanya kolaborasi yang baik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik terlihat sangat aktif berinteraksi. Di balik faktor keberhasilan, ada juga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan listen study tersebut. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu pengelolaan waktu, karena pada saat terlaksananya listen study, waktu jam pelajaran terpakai untuk memindahkan peserta didik dari ruang kelas ke laboratorium, sehingga pada siklus 1 sehingga pada siklus 2 tidak terlaksananya kegiatan pada akhir pembelajaran seperti kuis yang akan dilaksanakan. Adapun solusi yang saya lakukan untuk menghadapi kendala itu, yang pertama yaitu menuntun dan membimbing peserta didik pada setiap kegiatan, kemudian memberikan apresiasi terhadap kegiatan apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua yaitu melakukan pengontrolan atas pengelolaan waktu, sehingga pada setiap kegiatan itu ditentukan durasi waktunya, sehingga peserta didik berusaha agar mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, mulai itu dari berdiskusi, menyampaikan materi, kemudian kegiatan tanya jawab. Demikianlah presentasi saya dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan listen study. Jika ada saran, sanggahan, dan kritikan, saya terima. Berikut adalah dokumentasi pada saat pelaksanaan listen study, mulai dari tahap plan, do, dan see. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.